warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, tidak ada, berarti hadir semua ya. Bagus sekali, dipertahankan ya kehadirannya. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Ayo anak-anak, dikeluarkan dulu buku paketnya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu bertanya terlebih dahulu. Kita mempelajari materi tentang apa? Iya, betul sekali. Jadi, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari materi tentang puisi rakyat. Ada yang masih ingat apa itu puisi rakyat? Ya, silahkan Citra. Iya, betul sekali. Jadi, puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Kalimat puisi terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, berdasarkan irama, dan berdasarkan panjang pendeknya suku kata. Adapun jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama, syair, kedua pantun, dan ketiga gurindam. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 15. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang fabel. Yang pertama, kita akan membahas pengertian fabel, ciri-ciri fabel, unsur-unsur fabel, struktur, dan kaidah kebahasaan fabel. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur fabel. Yang pertama, kita akan membahas pengertian fabel. Di sini ada yang tahu apa itu fabel? Tidak ada? Oke, jadi fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan belaka. Dalam fabel terkadang memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Fabel juga disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Kemudian, fabel juga dibuat untuk mendidik anak-anak karena biasanya mereka menyukai tokoh binatang. Adapun tujuan fabel adalah agar anak-anak mencontoh tokoh yang baik dan tidak mencontoh tokoh yang buruk. Kemudian, kita masuk di ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel diantaranya yaitu pertama, tokoh. Tokoh yang berperan dalam fabel adalah binatang. Kemudian, tema. Tema yaitu cerita umumnya tentang hubungan sosial. Ketiga, watak. Watak ini digambarkan dalam fabel menyerupai watak atau karakter manusia, seperti baik, buruk, cerdik, egois, dan lain sebagainya. Kemudian, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, jalan ceritanya menggunakan alur. Kemudian konflik. Konflik dalam fabel ini mencangkup permasalahan dunia atau kehidupan manusia. Berikutnya, fabel lengkap dengan penggunaan latar tempat, latar waktu, latar sosial, dan latar emosional. Kemudian ciri bahasa.
Ciri bahasa digunakan dalam fabel ini bersifat naratif atau berurutan, di mana berupa dialog yang menggunakan kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal sehari-hari. Dan yang terakhir, amanat. Selanjutnya, unsur-unsur fabel. Unsur-unsur fabel ini terdiri dari tema, latar, tokoh, perwatakan, amanat, cara penceritaan atau sudut pandang, kemudian tujuan, dan yang terakhir alur. Selanjutnya, struktur teks cerita fabel. Struktur teks cerita fabel ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi, kedua, komplikasi, ketiga, resolusi, dan yang keempat, koda. Orientasi ini adalah bagian pemulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan. Di antaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat, dan pengenalan waktu atau tema dan sebagainya. Kemudian komplikasi. Komplikasi adalah klimaks sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Selanjutnya, resolusi. Resolusi ini bagian teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dan yang terakhir, koda. Koda adalah bagian terakhir teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel. Oke, kemudian kaidah kebahasaan cerita fabel. Adapun kaidah atau unsur kebahasaan fabel diantaranya, yang pertama, kata kerja. Teks fabel memiliki 2 kata kerja, yakni kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif ini adalah kata kerja yang memiliki objek. Contohnya yaitu seperti ibu memakan sayur. Kemudian kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif ini yaitu kata kerja yang tidak memiliki objek. Contohnya, Dimas sedang bersiul. Kemudian kata sandang, si, dan sang. Contohnya itu seperti sang kancil berkelilingi taman sambil menyapa teman-temannya. Contoh yang kedua, si, seperti si siput hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Selanjutnya, kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, pada suatu hari semut berjalan di taman. Begitu ya. Kemudian penggunaan kata hubung. Penggunaan kata hubung ini sering digunakan dalam teks cerita fabel, di antaranya lalu, kemudian, dan akhirnya. Contohnya itu seperti akhirnya, sang semut meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Selanjutnya, jenis-jenis fabel. Berdasarkan asal dan ruang lingkupnya, fabel dibagi menjadi 3. Yang pertama, fabel lokal atau kedaerahan. Kedua, fabel Nusantara. Dan ketiga, fabel internasional. Fabel lokal atau kedaerahan ini yaitu fabel yang berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri. Kemudian fabel Nusantara. Fabel Nusantara adalah fabel yang berasal dari daerah dan telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dan yang terakhir, fabel internasional, yaitu fabel yang berasal dari suatu negara dan telah menyebar ke seluruh dunia. Oke, selanjutnya, berdasarkan penggunaan latar dan perwatakan, fabel terbagi menjadi 2. Yang pertama, fabel alami, dan yang kedua, fabel adaptasi. Fabel alami yaitu fabel yang menyadarkan sifat para tokoh sesuai dengan karakter aslinya. Dan fabel adaptasi yaitu fabel yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya.
Kemudian berdasarkan kemunculan pesan, fabel terbagi menjadi dua. Yang pertama fabel koda dan yang kedua fabel tanpa koda. Fabel koda ini adalah fabel yang menampilkan pesan secara jelas di akhir cerita. Kemudian fabel tanpa koda. Fabel tanpa koda adalah fabel yang tidak menampilkan pesan yang jelas di akhir cerita, namun hanya tersirat dalam cerita. Selanjutnya, berdasarkan isi dan kandungan cerita, fabel terbagi menjadi 4. Yang pertama fabel jenaka, kedua fabel tragedi, ketiga fabel romantika, dan terakhir fabel heroik. Fabel jenaka ini yaitu fabel yang mengandung cerita lucu dan mengundang tawa pembaca. Kemudian fabel tragedi. Fabel tragedi adalah fabel yang mengandung cerita sedih dan mengundang keprihatinan pembaca. Selanjutnya fabel romantika. Fabel romantika ini adalah fabel yang mengandung kisah romantis dan percintaan. Dan yang terakhir, fabel heroik, yaitu fabel yang mengandung cerita kepahlawanan dan perjuangan. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian fabel, ciri-ciri, unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan fabel. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Oke, bagus sekali. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu membuat atau mencari cerita fabel dan dikumpulkan minggu depan. Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan tugasnya? Oke, baik. Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami, dan jangan lupa untuk sering-sering membaca kembali bukunya. Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.